Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, kawan-kawan yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqomah ibadah kepada Allah dan istiqomah murajaah dan mengikuti kajian-kajian Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sebagai ahlul Quran dan kita semuanya besok mendapatkan syafaat Al-Quran. Mari kita lanjutkan pengajian kisah-kisah dalam Al-Quran yang sementara ini kita masih melanjutkan kisah Nabiullah Musa alaihissalam, di mana judul daripada kisah Nabi Musa ini sangat banyak ya. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, dengan mertuanya, dengan kaumnya, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir dan seterusnya ya. Banyak sekali. Sekarang ini kita akan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kisah yang menarik, yang sangat-sangat manfaat bagi santri, bagi penuntut ilmu, yaitu dimulai dari surat Al-Kahfi ayat 60. Kisah ini mukaddimahnya sebagai berikut. Pada suatu saat Nabi Musa alaihissalam memberikan pengajianlah kepada pengikut-pengikutnya. Pengajian Nabi Musa Masya Allah sangat menarik memukau sampai pengikut-pengikutnya itu menjadi kagum dan meyakini bahwa Nabi Musa adalah orang yang paling pandai, orang yang paling alim ya. Sampai ini sebagai riwayat mengatakan bahwa ada orang yang mencoba bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah di dunia ini masih ada orang yang lebih alim daripada engkau?" Pertanyaan ini ya, gimana menjawabnya ya? Kalau dijawab tawadhu, oh ya enggak ada ya, jangan-jangan ini salah ya. Dijawab iya, ya takut salah juga ya. Tapi ijtihad Nabi Musa pada saat itu menjawabnya tidak ada. Sekarang ini saya yang paling alim di dunia ini. Tapi sebagai riwayat mengatakan tidak seperti itu, jadi ya tidak ada orang yang bertanya ya. Pokoknya tiba-tiba Nabi Musa itu punya perasaan kok dirinya menjadi orang yang paling alim. Seperti kalau kita semuanya punya hidup di suatu kampung, orangnya awam semuanya. Terus kita merasa bahwa kita yang paling alim di desa itu kan ya boleh-boleh saja ya, masa enggak boleh ya. Ini buktinya seperti itu gitu ya. Tapi Allah tidak menghendaki kalau ada orang punya perasaan seperti itu. Ya setelah Nabi Musa menjawab bahwa dia yang paling alim, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa, "Hai Musa, saya punya di dunia ini seorang hamba yang lebih banyak ibadahnya kepadaku daripada kamu, dan lebih alim daripada kamu. Dia itu Khadir." Kalau kita berbicara dalam bahasa Indonesia itu Khidir, ya sebenarnya Khadir. Khadir dalam bahasa Arab ya hijau, Nabi hijau ya. Wallahualam, nanti kita akan ketahui apa sebabnya beliau disebut Nabi hijau ya. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi tulani alaihi, ya Allah tunjukkanlah saya Khadir itu." Maka Allah berkata kepadanya, "Kamu bawa saja ikan asin, samakan malihan." Namanya ikan asin ya, ikan yang dikeringkan ya, agar tidak membusuk maka dikasih garam. Dan jalanlah kamu di tepi laut, sampai nanti kamu bertemu suatu batu yang besar, yang di sebelah batu itu ada Ainul Hayat, yakni sumber air kehidupan. Maka ambillah air itu, siramkan ke ikan, sehingga ikan itu akan hidup lagi. Dan disitulah kamu bertemu Khadir, Nabi Khadir. Seperti itu ya. Maka
Nabi Musa membawa ikan dan memasukkan itu di suatu keranjang gitu ya. Ya, dan berkata kepada anak mudanya, Fata itu anak muda. Tapi biasanya Fatahu itu diartikan istilahnya kalau pejabat itu ya ajudannya gitu ya. Kalau kiai itu santri yang selalu bersamanya membawakan apanya gitu ya. Nabi Musa berkata kepada ajudannya itu, yang mana ajudannya ini adalah masih keluarga dengan beliau. Dia berkata, "Nanti bila ikan itu hilang, beritahulah saya ya, kabari saya. Barangkali itu tiba-tiba ikan itu hilang." Akhirnya kedua-duanya berjalan. Kata Nabi Musa, "La abrahu hatta." Ini ayatnya saja yang kita baca. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, jadi lifatahu diartikan pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Falamma balagha, ini sebentar ya, perlu dikenalkan tentang siapa itu pembantu Musa. Di dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan bahwa namanya itu Yusha. Nama dulu itu nama cuma Nun itu saja. Bin Afraim bin Yusuf. Berarti masih cucunya Nabi Yusuf. Sama halnya juga Nabi Musa juga cucu daripada Nabi Yusuf. Ini pernah minduan mungkin gitu ya. Dan Yusha itu dikenal setengah daripada Ashraf Bani Israel. Salah satu Bani Israel yang tergolong orang-orang terpandang, bangsawan. Ya. Dia disebut Fata, yang artinya anak muda yang membantu khidmah kepada orang tua ya. Karena dia itu melayani Nabi Musa. Dan Nabi Musa selalu mengajaknya ke mana-mana. Nah, kelanjutannya ayat tadi, setelah berjalan, kemudian tiba ke suatu tempat. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika Musa sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Ikan asin ya, kering ya, sudah dikasih garam-garam itu hidup dan melompat. Berikutnya, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita." Qala ara'aita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitul haut. Dia, yakni pembantunya, menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu-batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang melupakan cerita tentang ikan itu. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatkannya kecuali setan. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Nabi Musa berkata, Qala dzalika ma kunna nabghi. Fartadda ala atharihima qasasa. Dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semuanya. Mengikuti jejak semula. Kembali lagi ke perjalanan yang tadi. Fawajata abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hambaku yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Coba sekarang ini tentang Nabi Khadir. Siapa sebenarnya dia? Katanya
Khadir itu namanya Balya bin Malkan. Kunyah itu sebutan orang dengan menyandarkan ke anaknya, bapaknya si A ya. Kunyahnya Abul Abbas. Dan dia itu salah satu daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan ceritanya bapaknya Nabi Khadir itu adalah seorang daripada raja-raja, salah satu raja-raja yang zuhud dan meninggalkan dunia. Diriwayatkan bahwa keduanya Nabi Musa dan Khadir, bahwa Nabi Musa dan Yusha tadi ya, temu Nabi Khadir, sedangkan pada saat Nabi Khadir dalam keadaan tidur di atas permukaan air. Nah ini luar biasa. Dengan menutupi dirinya dengan satu kain berwarna putih atau hijau. Riwayatnya begitu, bukan putih dan hijau, tapi putih dan hijau. Pojoknya diletakkan di atas dua kakinya dan bagian yang lain, separuhnya ditutupkan di atas kepalanya. Maka Nabi Musa menyampaikan salam kepadanya. Assalamualaikum ya Khadir. Maka Nabi Khadir mengangkat kepalanya dan duduk dengan tegak dan berkata, Waalaikumsalam ya Nabi Bani Israel. Salam atasmu, wahai nabinya Bani Israel. Maka Musa berkata kepadanya, siapa yang ngasih tahu kamu bahwa saya ini adalah seorang nabi daripada nabinya Bani Israel? Jawabnya Khadir, yang memberitahu kamu tentang aku itulah yang memberikan aku tahu tentang kamu. Jadi kamu diberitahu oleh Allah tentang saya. Saya juga diberitahu oleh Allah tentang kamu ya. Menurut riwayat yang sahih, Nabi Khadir itu nabi. Ada jumhur ulama yang mengatakan bahwa Khadir itu hidup hingga sekarang sampai hari kiamat. Karena Khadir telah meminum air daripada ma'ul hayat tadi, air kehidupan. Nah ini yang termasuk hal-hal yang aneh-aneh. Sampai sekarang kok masih ada orang bilang ini air kehidupan itu ya. Siapa yang minum maka dia akan panjang usianya atau kekal ya. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra? Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra. Dia Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Qala fa in taba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Dia berkata, dia siapa? Khadir ya. Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Jadi ini pembelajaran ala pondok pesantren ya. Tidak ada yang namanya santri berani bertanya, ya sudah menunggu saja penjelasan dari guru, tidak usah tanya-tanya. Tapi sekarang ini rupanya santri yang tidak bertanya itu ya pertanda tidak paham. Terus diam saja, nanti akan dijelaskan gitu ya. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Maka berjalanlah keduanya. Ini kenapa kok keduanya? Padahal Nabi Musa kan tadinya bersama dengan Yusha. Setelah bertemu Nabi Khadir tentunya jumlahnya menjadi 3. Kok fantolako? Kok gak fantolaku gitu ya? Nah ini penjelasannya setelah Nabi Musa bertemu Nabi Khadir, menurut riwayat Yusha disuruh pulang untuk membersamai Bani Israel. Tapi ada yang mengatakan bahwa ya dia juga mengikuti ya, cuman dalam perjalanan ini yang menjadi perhatian khusus, ya katakanlah yang menjadi lakon itu Nabi Musa dan Khadir. Maka
yang namanya Yusha tidak usah disebut-sebut. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia siapa? Nabi Musa. Perahu itu dilubangi. Yang melubangi Nabi Khidir. Ya Allah, sudah naik kapal, diberi kesempatan numpang malah buat kerusakan. Dia Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Syai'an imro, sesuatu yang kesalahan yang besar. Dalam riwayat bahwa sesungguhnya Nabi Musa itu memecah itu tidak sampai membuat air masuk. Membuat kapal itu ada lubang-lubang. Kelihatannya kapal itu ada kerusakan gitu ya. Kalau sampai lubang, sampai air masuk lah ya, semuanya tenggelam. Jadi ada beberapa papan yang dilubangi, dirusak oleh Nabi Khadir. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Katanya, tidakkah aku telah berkata kepadamu bahwa kamu tidak akan mungkin sabar bersamaku. Ya, 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 ya. Tadi sudah saya beritahu kamu tidak akan sabar. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Dia Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Sementara kisah ini kita berhentikan di sini. Nanti separuhnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yani seorang kiai sangat perlu untuk menceritakan kisah ini kepada santri-santri. Karena banyak santri yang kadang-kadang itu berani menentang guru, atau paling tidak suudzon dengan gurunya. Itu sangat-sangat bertentangan dengan perguruan murid dengan guru yang seharusnya mencontoh. Ini itu Nabi Khadir dengan Nabi Musa.